Waalaikumsalam. Ini Pak Tri, ini nomor urut 4, Mas Hendra Akbar, Pak. Nggih. Mas Hendra Akbar ya? Nggih, Pak. Bentar, kita cek dulu ya. Nggih. Oke, ya sudah Mas Hendra, benar. Nanti kita mulai atau kita lanjutkan seminar kita pada siang ini kepada Bapak Mentor. Pak Mentor, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk mendampingi Mas Hendra Akbar, Pak Mentor. Ya, terima kasih kembali. Nanti kami mohon dukungan Bapak, kami mohon saran dari Bapak, kami mohon testimoni dari Bapak demi sempurnanya tulisan dari Mas Hendra Akbar ini Bapak. Iya Pak. Oke. Mas Hendra Akbar. Oke. Silakan Mas Hendra Akbar menyampaikan intisari dari laporan aktualisasi ini Mas Akbar. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tri Urip selaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kemudian yang Pak Sri Ekanto selaku coach atau pembimbing saya, kemudian dan yang terhormat Bapak Mas Adi. Baik, saya akan memaparkan aktualisasi yang sudah saya. Suaranya nggak terdengar. Suaranya nggak terdengar Mas. Suaranya nggak keluar, nggak terdengar. Nggih. Halo. Ampun Pak nggih. Nggih, halo. Ya baik Pak, saya akan memaparkan sedikit dari hasil laporan aktualisasi yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul penerapan media tongklin atau kantong disiplin dalam rangka meningkatkan sikap kedisiplinan siswa kelas 5 di SDN Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Alasan kenapa saya memilih judul ini, mengingat letak dan lokasi SD kami yang berada di tengah Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, dan bisa dikatakan terpencil Pak, sehingga berpengaruh kepada sikap kedisiplinan siswa di sekolahan kami. Baik kedisiplinan dalam hal kebersihan, kehadiran, maupun kelengkapan seragam sekolah Pak. Kemudian untuk mengatasi tersebut, saya menerapkan media tongklin. Media tongklin ini saya kemas cukup menarik Pak. Media tongklin ini saya kemas cukup menarik sehingga nantinya bisa meningkatkan sikap kedisiplinan siswa. Kemudian ada 9 kegiatan Pak. Ada 9 kegiatan yang saya lakukan, yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian yang kedua melakukan koordinasi Pak dengan rekan kerja. Yang ketiga melaksanakan observasi. Nah, untuk nantinya sebagai perbandingan dengan kegiatan inti dan analisis datanya dari kegiatan observasi ini juga sudah saya lampirkan Pak. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu menyiapkan perancangan media Pak. Kemudian yang kelima membuat media. Yang keenam melakukan sosialisasi. Yang ketujuh melaksanakan kegiatan tongklin. Nah, di kegiatan yang ketujuh ini yaitu kegiatan inti Pak. Jadi datanya juga sudah saya lampirkan. Nah, di kegiatan 7 ini saya semula dalam rancangan itu saya lakukan selama 2 minggu. Ternyata hanya bisa saya lakukan cuma 1 minggu saja Pak. Kenapa? Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan anak-anak untuk belajar di rumah. Kemudian kegiatan yang ke-8 yaitu melakukan penilaian, dan yang kegiatan yang ke-9 yaitu menyusun laporan. Dan alhamdulillah Bapak, meskipun kegiatan inti hanya dapat saya laksanakan cuma 1 minggu saja, ternyata dari analisis data dan perbandingan dengan kegiatan waktu observasi terlihat adanya peningkatan Pak. Peningkatan yang cukup signifikan dari sikap kedisiplinan anak-anak, baik dalam hal kehadiran maupun dalam hal kelengkapan seragam dan kebersihan.
Mungkin dikarenakan kenapa terjadi peningkatan, mungkin dikarenakan media dan kegiatan ini cukup menarik bagi mereka, ya, dan juga baru bagi mereka. Selain itu, mereka juga termotivasi dengan reward, dengan hadiah berupa piala bergilir yang sudah saya siapkan. Sudah Bapak, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Oke, terima kasih Mas Akbar. oke Pak. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Mentor untuk memberikan testimoni ataupun mungkin ada saran-saran demi sempurnanya tulisan dari Mas Hendra Akbar ini. Waktu kami persilakan Bapak, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada yang terhormat kami sampaikan kepada Bapak Moderator dan juga Bapak Penguji Latsar PNS dan juga yang terhormat kepada peserta Latsar yaitu Bapak Hendra Akbar. Oke Pak. Di sini kami menggarisbawahi bahwasannya untuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Hendra Akbar sudah sesuai dengan prosedur dan mentor selalu mendampingi kegiatan-kegiatan tersebut. Dan untuk kegiatan aktualisasi ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi peserta didik yang mana yang tadinya tidak membahagiakan diri. Kemudian untuk Bapak Hendra Akbar ingin merubah sikap. Yang ternyata dengan pembelajaran seperti itu, untuk anak-anak dalam perubahan sikapnya, sehingga anak-anak dapat belajar dengan nyaman, enak, demikian. Jadi saya sangat mendukung sekali selaku mentor bahwasanya dengan adanya aktualisasi ini sangat mendorong Bapak Hendra Akbar selaku ASN yang nantinya diangkat sebagai PNS. Semoga nantinya untuk Bapak Hendra Akbar meningkatkan memang aktualisasinya itu kedisiplinan yang nantinya membawa dampak yang baik bagi Bapak Hendra Akbar untuk melakukan tugasnya. Demikian Pak, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas testimoninya. Jadi di sini adalah apa yang dilakukan oleh Mas Hendra Akbar ini tentang kebiasaan sikap ini jelas akan meningkat, akan berpengaruh sekali. Untuk itu kepada Bapak Kontrol sebagai evaluator, waktu kami persilakan Pak Urip. Oke, baik, terima kasih Pak Ekanto, Pak Mas Yedi, SPDSD. Terima kasih Pak Mas Yedi selaku mentor sudah hadir kegiatan seminar kali ini. Kemudian Mas Hendra Akbar, SPDSD ya. Oke Pak. Oke, baik. Jadi gini Mas Hendra, saya perlu menyampaikan bahwa pada saat seminar rancangan aktualisasi kita lebih fokus pada penulisan matrik ya, matrik rancangan aktualisasi. Ya, sehingga praktis bab 1, bab 2 kita tidak bisa lihat karena memang peserta belum membuat itu. Nah, ini laporan kan masuk lengkap bab 1 sampai dengan bab 5. Sehingga saya akan mengawali dengan melihat penulisan di bab 1, bab 2. Oke, Pak. Ya, kemudian nanti baru ke bab 4 dan 5, termasuk substansi dari apa-apa yang perlu saya klarifikasi. Oke, pertama coba dibuka di halaman 2 ya, bab 1 pendahuluan. Halaman 2 bab 1, nggih, tentang tujuan aktualisasi. Halaman 2 ya, pendahuluan ya. Oke, itu latar belakang. Itu kalau Anda cermati, latar belakang itu belum mendeskripsikan isu Anda. Ya. Jadi belum ada itu, saya membaca ada isu di situ. Ya. Oke, Pak. Nah, mestinya deskripsi isu itu sudah harus muncul menjelang paragraf akhir. Jadi kalau Anda membuat latar belakang itu kan pertama kan dari sifatnya yang umum dulu ya. Apa ya, induktif saja. Dari yang umum dulu ke khusus. Jadi di atas ada bicara undang-undang macam-macam boleh saja. Tapi begitu menjelang paragraf akhir harusnya sudah bicara tentang isu yang ada di lokus. Di sekolah Anda, itu yang belum ada. Nggih. Coba
sudah ada belum, coba dicermati lagi, belum ada kan? Nggih, Itu nggih. kan masih umum semua. Jadi itu semua masih global, nggih, masih umum nggih, Pak, nggih. Masih umum. Nggih. Oke, jadi paragraf menjelang paragraf akhir Anda menutup itu sudah harus langsung pada lokus mendeskripsikan isu Anda. Isunya mana? Isunya kan udah ada Nggih. di metrik rancangan Rendahnya, aktualisasi kan Anda udah punya isu, tinggal Sampun. masukkan aja situ. Sampun, Ya. rendahnya nggih. Rendahnya sikap Oke, siswa. jadi, Nggih. oke ya, jadi masukkan itu ya. Nanti isunya tinggal dielaborasi lah, di apa ya, kalimatnya ditambah-tambah Nggih. untuk bisa menggambarkan isu secara begitu, Pak, ya, eksplisit. di sebelum Kemudian paragraf halaman akhir, 3, Mas. Nggih. Sekarang halaman 3 nggih. Ya, halaman 3 ya. Nggih, sampun, Pak. Ruang lingkup. Nggih. Ya. Ruang lingkup itu tuh bukan menuliskan semua kegiatan yang Anda lakukan. Ini kan di ruang lingkup Anda nuliskan apa-apa yang mau Anda lakukan, Nggih, satu nggih. apa, dua apa kegiatan ya. Nggih, nggih. Itu boleh, tapi sebetulnya bukan itu. Ruang lingkup itu isinya kan 3. Yang pertama, bisa catat ya, yang Nggih, pertama nggih. fokus. Fokus yaitu pembatasan pokok bahasan. Aktualisasi ini membatasi pada apa? Pada upaya apa? Itulah fokus namanya. Ya, fokus adalah pokok pembatasan pokok bahasan. Pertama, ini fokus ya. Nggih, nggih. Yang kedua, lokus. Lokus adalah tempat pelaksanaan. Aktualisasi ini dilaksanakan di mana? Nggih, nggih. Itu namanya lokus. Kemudian yang ketiga, waktu. Waktu itu isinya adalah rentang waktu pelaksanaan aktualisasi. Aktualisasi dilaksanakan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya. Oke, cukup ya. Nggih, nggih. Nah, terus Oke, kemudian halaman 14. nggih, Pak, ngesewu, Pak. Halaman 3 ini berarti Halaman harus 14, ya. dirubah nggih, Pak, nggih. Halaman 3 ini harus dirubah berarti nggih, Pak, nggih. Gimana? Halaman 3 ini berarti harus dirubah nggih. 1 sampai 9 itu enggak bisa dicantumkan nggih. Aduh, terputus suaranya. Nggih, berarti Gimana, Mas? tidak usah dicantumkan nggih, Pak, nggih. Untuk halaman 3 ini yang sudah saya buat ini tentang kegiatan ini tidak usah dicantumkan nggih. Nggak usah. Nggih, Ya. Nggih, siap, Jadi itu siap. tadi, lokus itu pembatasan pokok bahasan. Fokus, lokus dan Fokus waktu nggih. pembatasan pokok bahasan. Nggih. Lokus tempat, waktu kapan dilakukan ya. Nggih, siap, siap. Oke. Oke, sekarang halaman 14, Mas. Halaman 14 nggih. Bab 3 itu judul babnya bukan deskripsi rancangan aktualisasi, tapi rancangan aktualisasi. Oh, deskripsinya enggak ada, Pak, nggih. Deskripsinya nggak ada. Nggih, nggih, siap, siap, siap. Oke, sudah ya, Mas. Nggih, sampun, sampun. Oke, kemudian halaman masuk di halaman 14, 3.1 identifikasi. Nggih. 3.1 identifikasi itu ya. Nggih. Ini saya bacakan ya. Nggih, Pak. 3.1 identifikasi. Laporan aktualisasi dibuat berdasarkan isu permasalahan yang terjadi di tempat menulis bekerja, yaitu SDN Ranupani, Kecamatan Sendoro, Kabupaten Lumajang. Nggih. Kami menemukan hal yang perlu diadakan perbaikan dalam pelaksanaan tugas, yaitu masih rendahnya nilai sikap kedisiplinan siswa. Nggih. Ya. Kalau judulnya identifikasi isu, pasti isinya ada sekian isu. Ya kan, namanya identifikasi. Kalau identifikasi kan tidak satu. Ya, kalau Anda menyebut identifikasi isu, berarti isinya isu-isu apa saja yang Anda temukan di unit kerja Anda. Nggih, 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 nggih. Ya kan? Namanya identifikasi kan. Identifikasi kan tidak tunggal dia. Iya, iya. Nah, sekarang gini, pertanyaan saya, apakah benar itu yang Anda maksud identifikasi? Kalau Anda menuliskan identifikasi isu, maka Anda harus menyebutkan ada berapa isu di sana. Isu pertama apa, isu kedua apa, isu atau masalah ya. Ya, memang kan, Intinya itu. memang kan di sini kan sikap kedisiplinan yang saya angkat itu kan ada 3, Pak. Jadi kehadiran, kemudian kelengkapan seragam, dan kebersihan itu. Mungkin ya enggak kurang dari harus dituliskan seharusnya, Pak, nggih. Ya, berarti dimasukkan kan? Nggih, 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 nggih. Oke, kemudian 3.2 penetapan isu. 3.2 penetapan isu ya. Oke. Nah, Anda menetapkan isu itu menggunakan alat tidak? Atau hanya saya naik dewe milih isu, oh isu yang saya ambil ini, pakai alat enggak? Dengan Pak, kalau saya isunya itu dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran biasanya anak-anak yang sering dilakukan tersebut.
Jadi Sebentar ya. nggih. Ya, ini kan ada penetapan isu juga. Nggih. Kalau isu ditetapkan itu, Anda menetapkan isu itu berdasarkan apa maksud saya? Berdasarkan fakta di lapangan, Pak. Fakta dan kenyataan di lapangan yang anak-anak emang terjadi seperti itu. Kurangnya kedisiplinan tentang terutama 3 indikator itu. Oke, gini kan ada pertama tadi identifikasi sudah ya. Nggih. Identifikasi isu ada 4 isu. Nggih, Pak. Ya kan? Nggih. Ada 4 isu misalnya. Kemudian kan Anda akan milih salah satu. Nggih. Ya, milih salah satu itu menggunakan alat 3 maksud saya. Nggih. Apa saya naik dewe kemudian saya ngambil isu yang ini. Kebetulan yang saya pilih langsung 3 itu, Pak. 3 indikator, Pak, yang saya lakukan habituasi, saya lakukan penelitian. Langsung 3. Jadi gini Mas, Nggih. kalau Anda akan menetapkan isu, itu kan sebetulnya ada banyak alat. Nggih. Saya kira waktu di Latsar sudah dipelajari itu. Ada yang namanya USG, Nggih. ada yang namanya AKPL. Nggih. Ya, jadi mestinya itu yang digunakan. Kalau Anda judulnya penetapan isu, maka ada alat-alat yang digunakan. Ada yang namanya USG. Kemudian AKPL. Jadi itu dicantumkan juga, Pak, Kemudian USG kalau AKPL. AKPL. Nggih. Anda gunakan itu enggak? Kenapa, Pak? Anda menggunakan alat itu tidak? Nggih, Pak. USG tapi enggak saya tulis di situ, Pak. Ya, jadi gini, intinya gini Mas, Nggih. isu itu ditetapkan tidak asal menetapkan, tapi ada alat yang digunakan. Ya, maka coba nanti Anda pelajari lagi, ada 2 alat yang bisa digunakan, satu USG, Dan AKPL. 2 AKPL ya. Nggih, siap, Pak. AKPL. Nggih. Nanti bisa diskusikan dengan Pak Panto saja. Nggih. Kemudian halaman 34. Halaman 34. Nggih. Bab 4. Bab 4 itu judulnya apa? Bab 4, halaman 34 ya judulnya. Halaman 34 nggih. Niku bab 4 pelaksanaan laporan aktualisasi, Pak. Wah, bukan pelaksanaan laporan aktualisasi, tapi pelaksanaan aktualisasi. Ya, bukan pelaksanaan laporan, maksud pelaksanaan laporan. Oh, nggih. Ya kan? Nggih. Ya, pelaksanaan aktualisasi. Aktualisasi. Oke ya. Nggih. Udah, sekarang kita langsung lompat ke halaman 73 udah di Halaman. kesimpulan. Halaman 73, Pak, nggih. Ya, 73. Nggih. Sampun, Pak. Sudah ketemu halamannya? Sampun. Oke. Sebetulnya kesimpulan itu kan gini lah. Kesimpulan itu kan mendeskripsikan atau menggambarkan Oke. secara eksplisit bahwa tujuan aktualisasi itu telah tercapai. Nggih. Saya ulang lagi ya. Nggih, Pak. Kesimpulan itu mendeskripsikan secara eksplisit bahwa tujuan aktualisasi sudah tercapai. Dengan didukung oleh indikator-indikator. Oke. Indikator itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Nggih. Jadi apa sih tujuan aktualisasi Anda? Apa tujuannya? Untuk meningkatkan kedisiplinan, Pak. Dalam hal Udah tercapai belum? alhamdulillah sampun, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlaksana, Udah Pak. tercapai. Walaupun cuma berjalan 1 minggu, alhamdulillah ada peningkatan yang cukup signifikan dengan kegiatan ini, ngoten. Oke, kan udah tercapai ya, Nggih. udah tercapai. Nah, Anda bisa tercapai itu kan ada alat ukurnya ya. Nggih. Ukurnya pakai apa? Kenapa? Ukurnya kalau Anda bisa mengatakan Oh, bahwa itu nggih. udah tercapai. Kali analisis data, kemudian ada diagram, Pak. Diagram perbandingan antara kegiatan observasi dan kegiatan inti, yaitu kegiatan tongplin. Ngoten, Pak. Oke, angka-angka itu ada kan ya? Ada, Pak. Saya taruh. Angka peningkatan itu Nggih, ada ya? Ada. Saya taruh di lampiran, Pak. Kalau tentang Oke. observasi ada di lampiran 3, kemudian yang kegiatan ini 7 ada di lampiran 7, beserta dengan perbandingan diagram atau grafik dari perbandingan kedua berita tersebut. Nggih. Oke. Nggih. Nah, maksud saya gini, di kesimpulan itu, Nggih. makanya gini,
kesimpulan itu kan secara eksplisit mengatakan bahwa tujuan sudah tercapai. Nggih. Tapi kemudian indikatornya itu disertakan angka-angkanya itu. Misalnya ada peningkatan semula sekian persen naik menjadi sekian persen, angka itu disebutkan. Nggih. Ya. Nggih. Itu kan yang belum di kesimpulan Anda kan? Nggih, Pak. Jadi tujuan sudah dicapai, indikatornya ini, angkanya disebutkan di situ. Ya. Sama saja misalnya melakukan prioritas postas itu kan dibandingkan. Nggih. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Nggih. Ya, terjadi peningkatan hasil belajar bisa ditujukan dengan hasil pretest sekian, posnya sekian, angkanya ada. Nggih. Jika ada tren meningkat itu didukung oleh tadi. Ya, jadi tidak cukup dilampirkan, Anda harus sebutkan di simpulan itu. Nggih. Ya, terus diagramnya juga dilampirkan di situ Pak ya, Pak, dimasukkan di simpulan. Nggak usah. Saya kira diagramnya nggak usah, tapi usah. angka-angkanya saja. Oh, nggih, siap. Nggih. Angka-angka persentasenya saja. Ya. Nggih. Oke. Kemudian catatan saya berikut adalah selalu ada relevansi antara simpulan dan saran. Nggih. Ya, jadi Mas Sopo tadi? Hendra, Pak. Mas Hendra ya, Mas Hendra. Nggih. Ada benang merah. Ada benang merah antara kesimpulan dan saran. Jadi tidak menyimpulkan gini sarannya lain. Ya, simpulan itu pasti akan ditindaklanjuti di saran. Jadi selalu ada relevansi antara simpulan Dan dengan saran. saran. Nggih. Ya. Oke. Anda tadi menyimpulkan, kesimpulannya kedisiplinan meningkat. Itu kan simpulan Anda ya? Nggih. Oke, kalau sudah meningkat, apa kemudian Anda akan berhenti? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak kan? Nggih. Kan Anda akan lanjutkan lagi. Oh, nggih. Oke, berarti sarannya kalau Anda sudah ada simpulan bahwa meningkat, sarannya adalah bagaimana kemudian ke depan ini akan ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi seperti apa, itulah saran. Nggih. Ya. Nggih, Pak. Karena gini, berpikirnya gini Mas Indra ya. Nggih. ASN, PNS itu tidak akan bekerja pada satu titik pencapaian tertentu. Kalau mencapai titik ini stagnan, dia tidak berkembang kan. Nggih. Dia begitu mencapai satu titik, dia harus berpikir pada titik mana dia akan bawa pencapaian itu. Nggih. Ya, maka kalau sarannya udah meningkat, ke depan apa yang akan Anda kembangkan? Itu kalau hasilnya bagus ya. Kalau hasil bagus, makanya adalah ke depan itu akan dikembangkan seperti apa. Bagaimana kemudian kalau hasilnya belum bagus atau ada kendala? Nggih. Maka sarannya adalah bagaimana hambatan itu, kendala itu kemudian ke depan bisa diatasi. Nah, dengan demikian antara simpulan dan saran nanti nyambung dia. Ya. Nggih. Oke ya, sudah ya. Sudah, Pak. Nggih. Kemudian halaman 74. Ya, itu ada komitmen diri. Nggih, komitmen diri. Nah, ini yang perlu saya diskusikan nanti dengan Pak Ekanto ya. Nggih, Pak. Jadi Mas Hendra itu membuat komitmen diri. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Hendra Abdallah, SPDSD, NIP sekian, jabatan, bla bla bla, dengan ini komitmen melaksanakan bla bla bla. Nah, memang ini tidak lazim di penulisan rancangan administrasi. Okay. Ya, biasanya tidak ditulis seperti ini. Ya, tidak tulis ini. Apa kemudian ini memang perlu dituliskan, atau kemudian komitmen ini cukup disimpan dalam hati jadi yang kemudian akan dilaksanakan dalam ketugasan Anda. Nggih. Ya Mas Akbar, apa perlu ditulis atau ini cukup jadi janji saya saja, komitmen saya bahwa saya akan lakukan ini. Ya ini nyoba saya tulis sekiranya ndak memang kalau misalkan ndak ditulis gimana Pak? Apa memang ditulis ndak apa-apa? Apa ndak ditulis apa ndak apa-apa? Apa gimana gitu Pak? Kalau masalah komitmen diri ini, nggih. Gimana Pak Ekanto ini? Ya Pak Ekanto. Kalau saya kalau itu tanggung jawab ya Mas. Nggih. Tulisan kalau sudah ditulis memang harus tanggung jawab. Nggih. Tanggung jawab untuk melaksanakan. Nggih. Atau kalau memang itu janji Mas Indra buat sendiri dalam hati pribadinya tidak apa-apa juga, atau tetapi betul-betul janji itu apa istilahnya untuk memperbaiki diri itu harus dilaksanakan Mas. Nggih. Memang benar-benar ini memang benar-benar saya laksanakan Pak. Jadi makanya saya berani untuk menuliskan komitmen diri saya. Insya Allah kedepannya juga akan saya terapkan, akan saya lanjutkan terus agar kedisiplinan anak-anak di Ranupane walaupun di pedalaman Pak ya,
mudah-mudahan terjadi tetap bagus seperti ini, seperti yang sudah saya laksanakan ini. Ngoten, Pak. Oke. Jadi artinya sebenarnya disampaikan Pak Tri tidak berhenti sampai di situ, Nggih. tetapi tetap dilanjutkan sesuai dengan komitmen sampean. Nggih. Oke, nggak apa-apa. Monggo Pak Tri. Kalau masih ada silakan Pak Tri. Oke ya. Oke. Kemudian pada eviden Mas ya, eviden lampiran 1. Nggih, Pak. Eviden dibuka ya lampiran 1 ya. Bukti hukum lampiran 1. Itu ada juga kegiatan. Itu ada paraf ya. Itu yang paraf itu harusnya siapa yang paraf? Yang paraf ya Pak mentor, Pak. Mentor ya, yang paraf Nggih, mentor ya. nggih. Itu parafnya belum lengkap ya. Parafnya belum lengkap, kalau nggak salah baru 2 itu. Kenapa, Pak? Parafnya belum semua kegiatan diparaf oleh mentor. Ini per kegiatan, Pak. Nanti di lampiran 2, kegiatan 2 itu lampiran 2, paraf mentor. Jadi per kegiatan di paraf. Jadi tidak langsung. Oh, per kegiatan ya? Nggih, per kegiatan, Pak. Oh gitu ya, sebentar ya. Nggih. Oke. Ya, sebentar ya, tak buka dulu ya. Nggih, Pak. Oke. Terjeda, Pak. Nggih. Oke. Nggih. Oh, ini per kegiatan berarti ya? Nggih, Pak, kegiatan. Jurnal kegiatan. Oke, per kegiatan Mas ya, per kegiatan ya. Oke, ya. Kegiatan, nggih. Udah clear udah. Oke. Oke ya. Oke, ini menurut Mas Hendra ya, Nggih, Pak. dari perjalanan aktualisasi Anda itu kegiatan mana yang menurut Anda tantangannya paling besar kemarin? Kegiatan 7 yang pasti, Pak. Apa itu? Karena saya bingung gini, Pak. Yang semula yang di dalam rancangan yang saya rencanakan itu 2 minggu. Lah, ternyata kok cuma 1 minggu, terlaksana 1 minggu. Waktu itu saya bingung, saya konsultasi dengan Pak Sri gimana ya. Enggak apa-apa ya, Mas, ya 1 minggu itu dilaksanakan 1 minggu itu selesai, terus langsung penilaian langsung. Lah itu karena ya kendala itu, Pak, kendala pas minggu kedua pas liburan COVID itu, Pak, anak-anak harus belajar di rumah, diliburkan. Jadi tidak terlaksana untuk keduanya gitu loh. Terus bagaimana kemudian Anda memanfaatkan waktu itu tanpa mengurangi kualitas ya? Nggih. Bagaimana kiat Mas Hendra? Jadi kan ini ada waktu yang kurang, tapi kegiatan tetap dilaksanakan tanpa dia mengurangi kualitasnya gitu kan? Sebetulnya tidak mengurangi, Pak, karena dilihat dari hasil kegiatan kegiatan inti minggu pertama itu anak-anak dilihat dari analisis data itu sudah kelihatan peningkatan yang cukup signifikan, Pak. Jadi untuk yang misalkan yang kedua itu tidak terlaksana untuk minggu kedua, ya alhamdulillah itu memang sudah ada peningkatan. Jadi saya senang sekali, Pak, itu, Pak. Seperti itu. Oke. Nggih. Nah, menurut Anda kegiatan nomor 7 itu kan dari paling menantang ya? Nggih. Sebetulnya pada saat Anda melaksanakan kegiatan 7 itu Anda sedang mengaktualisasikan nilai-nilai ASN yang mana itu? Nilai-nilai ASN ya semuanya, Pak. Ya, Ada. tolong jelaskan juga ya. Yang pertama akuntabilitas, Pak, nggih. Untuk akuntabilitas yang pertama saya tanggung jawab tentang tentang kegiatan yang saya lakukan. Kemudian di situ ada kepemimpinan. Saya sebagai guru atau wali kelas memimpin anak-anak gimana biar kegiatan tersebut terlaksana. Dan kemudian di nilai dasar itu nilai dasar yang pertama nggih, Pak. Kemudian di nilai dasar yang kedua yaitu nasionalisme. Di nasionalisme di situ ada percaya diri, tenggang rasa, ngomongkan, Pak. Kemudian terjadi kekeluargaan antara guru dengan siswa juga dengan antar siswa, terjadi guyub, gotong royong, rukun seperti itu loh, Pak. Jadi senang, anak-anak juga senang gitu, Pak. Kemudian di etika publik, di nilai dasar etika publik, melatih anak-anak untuk jujur, bertanggung jawab, kemudian cermat dalam memasukkan setik yang berupa setik ke kantong-kantong disiplin tersebut, Pak. Ngeten. Kemudian di Oke. nggih, Pak. Kemudian di nilai dasar Ini
ya, oke. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya, cukup ya Mas ya. Dalam Pak Mentor ini nggak terhubung ya? kula hubungkan maling nggih Pak nggih. Ya nggak kelihatan ya. Lah nggih sinyal mungkin Pak teng mriko Pak mboten pati Ya. sae kayaknya Pak di Pak Mentor. Tunggu Pak saya hubungkan dulu nggih. Ya. Nggih, nggih, nggih. Sinyalnya Mas. Ya. Lagi niku tidak dapat terhubung. Oke, udah, oke. Ya nggak apa-apa udah aja. Oh, ngoten nggih. Oke, baik. Saya kira cukup sudah ya. Jadi intinya laporan Mas Hendra bisa kami terima ya Alhamdulillah. dengan catatan tadi beberapa perbaikan itu ya. Nggih. Terutama Mas, kalau Anda kemudian penetapan isu itu memang ada alatnya. Betul. Nah, pertanyaan saya kemudian Anda udah paham belum dengan USG dan AKPL itu? Iya. Kalau belum, saya kasih referensinya. Kalau belum, tapi kalau sudah ya nggak usah gitu loh. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Ada sebetulnya. Tidak ada ya, Nggih. USG, AKPL ya. Nanti Nggih, jadi isunya apa saja, dihitung angkanya, ketemu berapa sehingga terpilih isu itu. Oh, nggih. Karena judulnya penetapan pasti Anda memilih. Kalau memilih pasti ada alatnya gitu kan. Oh, nggih. Jadi tolong lengkapi itu. Termasuk tadi identifikasi isu. Kalau identifikasi isu berarti ada sekian isu. Anda tuliskan ya. Nggih, nggih, nggih. Nah kalau itu catatan itu untuk ditindaklanjuti, diperbaiki lebih lanjut. Oke. Nggih, Pak. Oke, saya kira itu saya ucapkan selamat Mas Matur nuwun. Indra ya. Matur nuwun Pak atas Nggih. bimbinganipun nggih. 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 Oke, saya kembalikan ke Pak Ekanto. Terima kasih Mas Hendra. Ada beberapa catatan atau beberapa saran atau ada sedikit revisi dari Pak Triure, Nggih, Pak. terutama di halaman 132 ya, Nggih. identifikasi isu sama penetapan isu. Nggih, Jadi nggih. nanti untuk penetapan isu itu dianalisis Mas ya, Nggih, Pak. dianalisis Nggih. apakah memakai USG, apa memakai pohon masalah, apa memakai bispon, terserah Mas Hendra nanti yang akan menulis. Nggih, Pak. Ya. Nggih, siap. Dalam kesimpulan atau di kesimpulan juga Mas nanti ada berupa dari angka ya, prosentasenya Nggih. dicantumkan Mas ya. Nggih, nggih. Ya. Kemudian apa ya? Ini angka-angkanya, yang penting angka-angkanya Mas. Nggih, nggih, Pak. Oke, Nggih, siap. saya kira itu ada perbaikan. Saya kira nggak sampai 30 menit sampai Mas itu paling 1 jam lah, bener lah. 1 jam 5 menit 31 detik Mas itu nanti bisa selesai itu nanti. Nggih, Pak, matur nuwun sanget atas bimbinganipun sedaya. Ini Pak Ekanto. ini nanti tolong ya minta bimbingan sama istri ya Mas ya. Nggih. mau seminar harus melibatkan istri, harus pakai handphonenya istri. Nggih. Handphonenya Mas Hendra gimana? Anu Pak, niku mboten saged damel ngerekam. HP kula mboten saged damel ngerekam, akhirnya nyambut HP-ne bojo kula. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Itu sama saja tuh Mbak Nana kan begitu. Mbak Nana visitasi aja yang nganter suaminya sampai ujung. Enggak, Pak. Ya, namanya ini perjuangan Mas, perjuangan. Nggih. Jadi Pak Ekanto, Ya, ini kita break sebentar ya. Break sebentar. Snack
dulu, snack di tempat masing-masing. Berapa menit, Pak? Oh, iya. Nggih. Oke. Baik, silakan Mas Indra, penutup untuk ucapan terima kasih Mas. Monggo Mas, silakan Mas. Baik, terima kasih Bapak penguji Pak Tri Urip dan Bapak Bapak coach saya Pak Sri Ekanto yang benar-benar membimbing saya, ngasih masukan yang memang benar-benar ilmu ini begitu bermanfaat bagi saya, dan saya yakin nantinya insya Allah ilmu ini akan bermanfaat bagi diri saya sendiri terutamanya, kemudian bagi orang lain dan bagi lembaga saya. Terima kasih Pak, terima kasih banget. Baik, terima kasih Mas Indra Akbar. Perjuangan perlu diketahui Pak Tri, ini sekolahnya ini adalah istilahnya desa atau sekolah tertinggi di Indonesia, Mas. Enggak Pak. Ya, Perjuangan. Ketinggian 2.500 Pak. Enggak. Apanya? Ketinggian dari apanya, Pak? MPPL. Oh, iya. Sekolahnya itu 2.500 Pak, jadi sangat tinggi sekali. Ya, jadi kalau Di atas awan, nih. turun dari SD rasanya telinga seperti apa? Telinga. Ya. Matur nuwun Pak, matur nuwun sangat. Baik, terima kasih Pak Tri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kanto, sebentar. Berapa menit Pak Tri? Snack berapa menit? 10 menit ya? 10 ya? Oke, sip, ya.